Banyak orang sekarang hidupnya makin susah. Gaji sering habis duluan, utang numpuk, tabungan nol, pikiran nggak tenang. Tapi penyebabnya bukan cuma krisis ekonomi, bukan juga karena banyak PHK. Ada yang lebih diam-diam tapi rusak, yaitu judi online. Ini udah bukan cuma iseng-iseng berhadiah lagi, tapi udah jadi semacam wabah kecanduan massal yang pelan-pelan hancurin duit, keluarga, bahkan moral mereka. Dan yang bikin lebih parah, sistem kita belum cukup buat ngeram ini semua. Judi online sekarang nggak kelihatan kayak kasino. Yang nongol itu game dengan tampilan yang cakep tapi ngejebak. Modalnya cuma dua, HP dan juga dompet digital. Mereka bisa main di kamar, ruang tamu, bahkan toilet. Nggak perlu KTP dan nggak perlu login ribet. Jawabannya bisa banget, karena dibalik semua tampilan menarik itu, ada sistem psikologis yang emang didesain buat bikin mereka terus main. Game judi online itu mainin satu hal penting di otak mereka, yaitu dopamin. Dopamin itu adalah hormon yang bikin senang. Tiap kali mereka menang, walau cuma receh, otak mereka langsung ngasih hadiah rasa puas. Nah, masalahnya, dopamin ini muncul juga waktu mereka cuma nyaris menang. Jadi otak mereka ngira, wah deket banget nih jackpotnya. Padahal mah enggak. Itu algoritma yang sengaja dibikin biar mereka terus-terusan top up. Dan disinilah jebakannya dimulai. Mereka menang 10.000, tapi udah keluar 200.000. Tapi karena mereka ngerasa menang, mereka anggap itu biasa. Padahal rugi mereka jauh lebih banyak. Dari sini kita tahu kehancuran itu mulai muter, seringnya dari hal-hal yang kecil. Awalnya cuma top up 20.000, menang 30.000, mereka seneng. Besoknya 50.000, kalah. Besoknya lagi 100.000, sampai akhirnya uang belanja juga kepake. Uang kuliah adik kesedot, uang kontrakan diambil, terus mulai gali lubang, pinjam ke temen, ngutang ke pinjol, jual motor, jual HP, sampai jual rumah. Dan pas udah di titik paling bawah, ada yang sampai ngelakuin hal di luar nalar. Ada cerita tragis tahun lalu di Tangerang. Ini bukti nyata betapa judi online bisa merusak moral. Ada seorang ayah yang tega ngejual bayinya yang masih umur 11 bulan. Alasannya kesulitan ekonomi, yang ujung-ujungnya karena mau main judi online. Dia jual anaknya ke orang lain seharga 15 juta. Yang bikin miris, duit hasil jual bayi itu dia habisin dalam waktu seminggu buat main judi. Ini mah gila. Ini bukan cuma soal duit doang, tapi udah nyentuh titik dimana moral dan nalar hilang. Kalau ada orang tua sampai kayak gitu, berarti masalah ini udah gak bisa dibilang sepele lagi. Ini makin bikin khawatir kalau kita lihat angka duit judi online yang muter. Gila banget. Menurut PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pada tahun 2025 ini, duit yang muter dari judi online di Indonesia bisa tembus 1.200 triliun. Sebagai perbandingan, harga Neymar pas pindah ke PSG itu 3,6 triliun. Artinya, duit judi online segitu cukup buat beli 300 Neymar. Tapi duit segede itu nggak bikin masyarakat jadi makmur, karena yang untung bukan pemainnya. Yang untung itu bandar, sindikat, dan jaringan luar negeri. Rakyat cuma dijadiin bahan bakar buat mesin penghasil cuan mereka. Dan yang bikin geleng-geleng, duit bansos yang buat rakyat miskin aja ikut jadi korban. PPATK juga nemuin ada 571.410 orang yang main judi online, tapi mereka juga penerima bansos. Jadi bayangin, duit yang harusnya buat beli beras, susu anak, atau bayar listrik malah dipakai buat top up slot. Dan ini bukan cuma asumsi, pemerintah udah turun tangan. Menteri Koordinator PMK, Caimin, secara tegas bilang kalau siapapun yang nyalahgunain bansos buat judi bakal langsung dihentikan bantuannya. Kebijakan ini emang keras, tapi kalau nggak gitu, duit negara bakal terus bocor ke tangan yang salah. Blokir situs, udah. Tapi satu diblokir, 5 muncul lagi. Karena mereka pintar adaptasi. Mereka pakai domain luar negeri, promosi lewat TikTok, kerjasama sama influencer lokal. Dan selama ada celah, selama aturan kita lambat, mereka bakal terus nyari cara.
Nggak cuma pemainnya doang yang kena, tapi juga istri, anak, bahkan keluarga besar mereka ikut ngerasain pahitnya. Anak-anak jadi korban, seringnya harus putus sekolah karena biaya yang habis. Istri terpaksa jadi tulang punggung keluarga, berjuang sendiri nanggung beban ekonomi dan emosi. Orang tua seringnya dimintain duit terus-terusan dengan macam-macam alasan palsu. Dan banyak dari mereka gak berani cerita karena malu dan takut dihakimi. Padahal mereka udah kejeblos jauh banget. Masalah ini gak bisa kelar cuma dengan blokir situs doang. Sebagai rakyat, kita punya peran nyata. Kita bisa mulai dari diri sendiri dan orang terdekat. Waspada sama jebakan judi online. Terus berani laporin kalau nemu aktivitas yang mencurigakan. Dan yang penting, selalu dukung upaya pemerintah buat memberantas ini sampai tuntas. Kalau ada teman atau keluarga yang kejebak, jangan dihakimi, tapi coba dekati dan arahkan ke bantuan yang tepat. Masalah judi online ini udah lebih dari sekedar urusan duit. Karena ada yang rela jual diri, ada yang bunuh diri, dan bahkan jual anak kandungnya demi putaran slot yang gak pasti. Kita gak bisa nunggu korban selanjutnya berjatuhan. Karena kalau satu generasi tumbuh dengan pola pikir cuan instan dari hoki tanpa kerja keras, tanpa integritas, ya habislah masa depan bangsa ini.